Bab 413. Menemani selama sisa hidup. Suara yang tiba-tiba terdengar, seperti hawa dingin yang masuk ke dalam tulang, yang membangunkan Kalistaye, dan tangannya yang terangkat langsung berhenti. Seperti refleks, Jack Liang berdiri di depan Kalistaye, menatap sosok dingin ini dengan waspada. Bertemu dengan mata mengerikan Jerry Yang, Jack Liang hanya merasa dirinya seperti membeku. Hawa dingin mengalir dari ekor tulang belakang hingga ke kepala. Ia pernah ada di medan perang. Membunuh orang. Bahkan banyak orang. Hati Jack Liang merasa yakin, hanya orang hebat yang telah melalui kejadian-kejadian di medan perang dan berjalan keluar dari kematian, baru memiliki aura yang begitu kuat. Ia tiba-tiba memiliki perasaan, pemuda di depan yang baru berusia di bawah 30 tahun ini, sekalipun master hebat dari keluarga Ye juga bukan lawannya. Ia sangat yakin kata-kata Jerry yang sebelumnya bukanlah gertakan, namun benar-benar akan membunuh Kalistaye. Cherish Ye yang sedang menonton pertunjukan asyik di sebelah, mengalihkan pandangannya saat ini, kedua netranya yang memerah terus menatap ke arah Jerry Yang. Ia merindukan pria ini selama setahun, ia sudah sakit parah sejak awal. Selama bisa mendapatkan pria ini, ia bisa melakukan apapun. Tidak peduli apapun itu, aku adalah ibu mertuamu. Apakah ini caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Kalistaye menahan rasa takut di hatinya, menggertakkan gigi dan berujar. Cek. Jerry yang tersenyum sinis, tidak peduli siapa kamu, atau latar belakang apa yang kamu miliki. Jika kamu berani menyentuh istriku, aku akan langsung membuatmu menghilang dari dunia ini. Sedangkan ibu mertua yang kamu katakan sebelumnya, apakah kamu layak? Tidak peduli kamu datang dengan misi apa, aku dapat memberitahumu dengan jelas semuanya tidak berguna. Kembali ke kota Yan, dan aku tidak akan mengungkit masa lalu lagi. Jerry yang berujar dengan sangat dingin, kemudian menggandeng tangan Lesikin dan melangkah pergi tanpa menatap ke arah Kalistaye sekalipun. Hingga bayangan punggung Jerry Yang dan Lesikin benar-benar menghilang, ekspresi di wajah Kalistaye menjadi kian ganas. Ia menggertakkan gigi dan berujar, berani mengancamku, apakah kamu ada hak itu? Jack Liang awalnya masih ingin menegur, namun mengingat bagaimana cara Kalistaye menyelesaikan masalah, pada akhir ia memilih untuk diam. Pada saat ini, Cherish Ye datang sambil tersenyum, menatap Kalistaye dan berujar, Bibi, seperti ini kamu termasuk gagal dalam misi, kan? Cherish Ye. Mimik wajah Kalistaye terlihat menyeramkan. Menurutnya, jika bukan karena Cherish Ye mengatakan, karena kekuasaan, ia pasti bisa baikan dengan Lesikin. Juga tidak akan seperti sekarang, hubungan antara ibu dan anak benar-benar hancur. Kalistaye, jangan-jangan kamu mengira jika aku tidak muncul, kamu benar-benar bisa baikan dengannya. Mimik wajah Cherish Ye langsung berubah menggelap, sudah tidak memanggil dengan panggilan, Bibi, dan langsung memanggil nama. Tatapan Kalistaye yang penuh akan benci itu membuatnya sangat tidak nyaman. Bukankah memang seperti itu? Kalistaye berujar dengan marah, jelas-jelas kamu berjanji padaku akan menyerah atas pernikahan ini. Aku baru menemukan putriku, dan memutuskan mengorbankan kebahagiaannya. Ternyata di momen penting ini, kamu melakukan hal ini. Kali ini misi gagal disebabkan olehmu. Kamu harus bertanggung jawab. Kalistaye berujar dengan marah. Cherish Ye mengerutkan kening, mimik wajahnya juga berubah menggelap, karena kamu berujar seperti ini, maka aku membahasnya denganmu. Misi yang diatur keluarga adalah membiarkan aku menikahi penguasa Jiangping, kamu justru bertindak seperti ini, ternyata ingin menendangku pergi, dan membiarkan putrimu menjalin hubungan dengan penguasa Jiangping. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang? Apakah butuh aku mengeluarkan bukti dan menyerahkannya kepada kakek? Awalnya, aku datang mencarimu dengan niat baik, ingin membantumu mengaku kebenaran kepada Kak Lesi, juga bisa baik-baik dimaafkan Kak Lesi. Kalian baikan, misi keluarga juga berhasil. Tapi kamu justru ingin mendorong tanggung jawab atas kegagalan misi kepadaku. Jika memang begitu, maka jangan salahkan aku bertindak lebih.
Sikap Cherishie sangat tegas, matanya penuh dengan tatapan yakin dan berujar, sekalipun ia adalah suami putrimu, aku juga akan menemukan cara untuk mendekati dan mendapatkannya. Mendengar kata-kata Cherishie, mimik wajah Kalista Ye terlihat mematung. Ia adalah bibi Cherishie, keponakannya adalah wanita keras kepala seperti apa, bagaimana mungkin ia tidak tahu. Sekarang, hubungan antara ia dan Lesikin telah benar-benar hancur, dan akan sangat sulit untuk memulihkannya dalam waktu singkat. Bagaimana jika Cherishie benar-benar mendapatkan Jerry yang selama waktu ini? Cherish, kamu jangan marah, bibi tidak sengaja. Kamu harus tahu, ia tidak ingin mengenalku sebagai ibu. Aku baru sangat marah seperti ini. Bukankah kamu selalu sangat menentang masalah pernikahan? Apakah ingin bersama pangeran yang kamu dambakan? Kamu tidak perlu khawatir, bibi pasti akan dimaafkan oleh Lesi. Selama kita baikan, maka Jerry yang adalah menantuku, keluarga pasti tidak akan mendorongmu ke lubang api. Kalista Ye buru-buru mengalah. Ia tidak tahu pria seperti apa Jerry yang ini. Tapi ia tahu wanita seperti apa Cherishie ini. Seorang wanita cantik, dengan kecantikannya, hanya sedikit pria yang bisa menahan godaan. Meskipun Jerry yang adalah suami Lesikin, namun begitu Cherishie terlibat, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah kebodohan dan kesombongannya. Jika ia dapat dengan baik-baik menyelidiki Jerry yang, ia akan tahu Jerry yang tidak mungkin mengkhianati Lesikin. Sudut bibir Cherishie terangkat, menunjukkan senyuman aneh, kemudian melangkah pergi. Bibi, aku tidak akan menyerah. Usai berujar, ia pergi meninggalkan tempat. Kalista Ye terlihat mematung, ia tahu Cherishie sudah menyukai seorang pria di hatinya, ini adalah masalah yang diketahui semua orang di keluarga Ye. Awalnya mengira Cherishie pasti tidak bersedia atas pernikahan kali ini. Namun tidak menyangka ternyata ia benar-benar ingin campur tangan kali ini. Pada saat ini, Jerry Yang dan Lesikin sudah menuju ke arah puncak awan dan hendak pulang. Sepanjang jalan, Jerry Yang mengemudi, dan Lesikin duduk di sebelahnya, bengong memandang keluar jendela mobil. Jerry Yang juga tidak bicara, saat ini, lebih baik memberi waktu kepada Lesikin untuk berpikir sendiri. Sayang, menurut kamu, mengapa takdir begitu tidak adil terhadapku? Lesikin tiba-tiba menoleh, menatap Jerry Yang dan berujar, ibu angkatku tidak pernah menyukaiku sejak kecil, dan selalu memikirkan cara memerasku. Akhirnya sekarang menemukan ibu kandung dengan tidak mudah, ternyata keberanian untuk mengaku salah pun tidak ada. Sebenarnya di dalam pikiranku, sudah berkali-kali membayangkan adegan berbeda di mana ibu dan anak saling bertemu. Bahkan memikirkan hasil terburuk, tapi aku benar-benar telah melakukan persiapan untuk hatiku sejak lama. Tidak peduli mengapa mereka meninggalkanku, selama memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepadaku, aku akan benar-benar memaafkan mereka. Tapi ia bahkan tidak ingin memberitahuku yang sebenarnya. Lesikin berujar dengan kedua netranya yang memerah, air mata menggenang di matanya yang basah, dan membuat orang merasa tidak tega kala melihatnya. Jerry yang diam-diam menghela napas di dalam hatinya, ini adalah Lesikin, istrinya adalah wanita yang begitu baik hati. Sekalipun sudah menebak sejak awal orang tuanya meninggalkan dirinya mungkin karena kekuasaan, namun ia yang baik hati akan tetap memilih untuk memaafkan. Hanya saja Kalista Ye tidak berani mengakui kesalahannya. Apa salahku? Mengapa Tuhan menghukumku seperti ini? Akhirnya Lesikin tidak bisa lagi menahan air matanya dan menangis. Jerry yang perlahan-lahan memarkir mobilnya di pinggir jalan, mengulurkan kedua tangan dan memeluk Lesikin. Wajahnya terlihat serius. Alkitab mengatakan, ketika Tuhan menutup pintu ini, Ia pasti akan membuka pintu lain untuk kamu. Aku dan Happy adalah pintu lain yang Tuhan buka untukmu. Dalam hidup ini, aku dan Happy tidak akan pernah pisah denganmu. Jerry yang berujar dengan penuh kasih sayang, ini juga merupakan sumpah untuk Lesikin. Sayang. Lesikin bergumam pelan, terlihat tersentuh. Tidak bisa mengontrol suasana hatinya lagi, memejamkan matanya dan mencium Jerry Yang. Detik ini, ia tidak ingin melakukan apa-apa,
hanya ingin sekuat tenaga mencium pria ini, pria yang akan menemaninya selama sisa hidupnya. Bersambung.